Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu dalam acara Pojok Pintar Manajemen hari ini. Perkenalkan, saya Maharsi Anindya Jati yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan di sore hari ini. Oke, Bapak Ibu, nanti supaya lebih gampang ya, saya biasanya dipanggil dengan Nina. Ya, nama lengkap saya Maharsi Anindya Jati. Saat ini saya sebagai Head of Center for Human Capital Development di PPM Management dan sore ini saya akan bertugas sebagai pemantik diskusi bersama narasumber kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, Pojok Pintar Manajemen adalah sebuah forum diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi nyata dalam hal belajar dari mana saja. Awalnya, diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 saat diberlakukan PPKM. Tetapi karena antusiasme khalayak tetap tinggi, maka hingga sekarang Pojok Pintar Manajemen terus digelar untuk kita para manusia pembelajar. Nah, Pojok Pintar Manajemen kali ini, Bapak Ibu sekalian, seperti sudah diketahui, akan mengangkat tema Building Resilience in the Workplace and Personal Sphere. Sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan produk PPM Manajemen yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian. Di PPM Manajemen, kami memiliki program pengembangan eksekutif, program pelatihan sertifikasi, pembelajaran Inggria, riset dan konsultasi, assessment SDM, dan juga PPM School of Management. Nah, saya juga akan menyampaikan ya Bapak Ibu sekalian, aturan Pojok Pintar Manajemen. Selama melaksanakan kegiatan Pojok Pintar Manajemen, kami mengharapkan Bapak Ibu dapat mengikuti aturan main di Pojok Pintar Manajemen demi kenyamanan kita bersama. Selama pemaparan materi nanti dan juga diskusi, kami mengharap Bapak Ibu terlebih dahulu memode bisukan suara dan juga mematikan video terlebih dahulu untuk kelancaran acara. Acara ini sedikit berbeda dengan Pojok Pintar Manajemen yang kalau Bapak Ibu sering ikuti, yang sifatnya lebih pemaparan materi dulu, baru di ujung ada tanya jawab. Kalau kali ini kita sifatnya diskusi ya Bapak Ibu, tanya jawab lebih banyak. Jadi nanti akan dibagi menjadi dua termin sebenarnya. Termin pertama ada paparan sedikit dari Pak Faiz dari narasumber, kemudian saya akan memberi kesempatan dulu bagi Bapak Ibu untuk bertanya terkait dengan materi yang sudah dibahas. Setelah itu akan masuk ke termin kedua, di mana kita akan mendiskusikan hal lain, hal yang masih relate tapi sedikit berbeda. Kemudian Pak Faiz akan menjelaskan terlebih dahulu, dan setelah itu Bapak Ibu akan diberikan lagi kesempatan untuk bertanya. Nah, jadi sesi tanya jawab ini sebenarnya Bapak Ibu dibuka sepanjang jalannya acara ketika saya nanti mempersilahkan. Pada saat Bapak Ibu ingin bertanya, boleh Bapak Ibu raise hand dengan cara klik partisipan, lalu klik raise hand pada aplikasi Zoom Bapak dan Ibu. Saya nanti akan menyebutkan penanya sesuai dengan urutan raise hand. Dalam mengikuti diskusi ini, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu memiliki prinsip yang positif dan juga kolaboratif. Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui chat, tetapi tentunya kami akan mendahulukan terlebih dahulu yang mengajukan pertanyaan secara langsung melalui raise hand ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti setelah selesai, Bapak Ibu kami harap untuk mengisi feedback untuk perbaikan acara ke depannya, dan nanti materi akan bisa didapat setelah mengisi feedback tersebut. Itu tentang aturan mainnya ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan mulai masuk ke diskusi kita nih, Bapak Ibu sekalian. Kita juga sama-sama tahu, Bapak Ibu, baik dalam bekerja maupun dalam keseharian kita, ada saatnya kita mengalami masa-masa berat, ya, di mana kita berada di titik terendah, dan itu bisa jadi sangat berpengaruh terhadap semangat kita dan juga performance kita. Ada kalanya kita bisa bangkit dan kembali bersemangat, tapi ada kalanya kita lama banget terpuruk dan jadi sulit untuk bangkit. Nah, tentunya kita juga mungkin jadi sering bertanya-tanya ya Bapak Ibu, kenapa sih ada kalanya kita bisa cepat bangkit, ada kalanya kita butuh waktu lebih lama untuk bangkit. Terus gimana caranya supaya kita bisa menjadi individu yang lebih tangguh menghadapi berbagai hal tempaan kehidupan yang
seringkali kita alami dan tidak bisa kita kendalikan. Nah, sore ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mengupas mengenai bagaimana membangun resiliensi baik di dunia kerja maupun di kehidupan sehari-hari supaya nantinya kita dapat menjalani hari-hari dengan bahagia dan tentunya mengisinya dengan makna. Nah, bersama kita Bapak Ibu sekalian sudah hadir narasumber yang sangat ini ya sangat beken nih saat ini ya. Eh, Boleh ditampilkan Bapak Pak Kur untuk CV beliau. Ya, bersama kita sudah hadir narasumber Bapak Fahrudin Faiz. Seperti kita tahu, beliau adalah dosen filsafat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga penulis beberapa buku. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah punya ya buku-bukunya beliau ya. Oke, selain sebagai dosen, kita juga melihat pengalaman-pengalaman Pak Faiz ya menjadi pembicara narasumber di berbagai acara dan juga mengisi menulis beberapa karya ilmiah yang terkait dengan filsafat ya. Oke, mudah-mudahan ada judul-judul yang sangat favorit buat Bapak Ibu dan sudah dipraktekkan ya. Yang penting kalau udah baca kan dipraktekkan ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, without further ado kita sambut narasumber kita sore ini. Assalamualaikum Pak Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore ini Pak Faiz? Alhamdulillah sehat Bu Nina. Oke. Gimana Jogja Pak? Panas banget nggak? Iya, di mana-mana panas sekarang. Memang nggak. Ini Oke, di luar boleh panas tapi hati kita harus tetap adem ya Pak Faiz ya. nyari kipas angin biar. Oke, kipas angin biar hatinya adem ya Pak. Oke, baik Pak Faiz, kita mau mulai diskusi kita sore ini ya Pak Faiz ya. Nanti monggo kalau Bapak mau menyajikan beberapa slide. Eh, Sesuai dengan judulnya nih Pak Faiz terkait dengan membangun resiliensi. Kalau menurut konsep yang Pak Faiz dalami selama ini, sebenarnya apa sih resiliensi dan gimana eh, mungkin ada dimensinya atau unsur di dalamnya. Jadi gambaran buat kita ciri-ciri orang yang punya resiliensi tinggi itu seperti apa? Monggo Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi secara umum begini, resiliensi itu populer di dalam tradisi psikologi, olah jiwa, dan lain sebagainya. Karena kalau dilihat dari aspek letterleknya, kata-kata resiliensi itu dari bahasa Latin, resilere yang artinya bangkit kembali. Jadi tampil kembali, bangkit kembali. Jadi di situ kemudian dikembangkan satu konsep, satu teori bagaimana orang bisa bangkit kembali, orang bisa kembali lagi seperti semula setelah mengalami masalah, tekanan, problem, stres berulang-ulang, dan lain sebagainya. Jadi, maka biasanya tema ini diangkat di ranah psikologi. Meskipun di filsafat juga banyak nanti aliran-aliran eksistensialis tertentu yang menggunakan konsep ini sebagai salah satu jalan memahami diri manusia. Karena belakangan kan kita sering mendengar bagaimana generasi kita hari ini, misalnya orang menyebutnya generasi strawberry. Iya. Generasi, jadi generasi strawberry itu generasi yang indah kalau dilihat dari luar, tapi dia tidak tangguh. Dalamnya rapuh. Kalau sudah mengalami masalah langsung drop, tidak bisa kembali lagi. Kalau zaman saya kecil dulu orang menyebutnya mungkin bahasa kasarnya itu cengeng. Jadi begitu Mm-mm. dia tidak mau berdiri lagi sudah. Dia merasa sudah gagal, sudah tidak bisa lagi melanjutkan hidupnya dan lain sebagainya. Ini makanya konsep-konsep resiliensi ini hari ini banyak diadopsi dalam berbagai bidang. Tidak hanya psikologi yang berhubungan dengan kekuatan personal, tapi juga di dunia pendidikan. Kemudian kemarin saya lihat juga, kemarin saya ada undangan itu tentang resiliensi dalam jurnalisme misalnya. Itu menarik, malah masuk juga ke ranah jurnalisme. Bagaimana jurnalisme tidak boleh mati meskipun banyak tekanan, kadang-kadang tidak boleh ngomong dan lain sebagainya. Jadi ini istilah ini terus melebar kemana-mana.
Tapi pada intinya istilah resiliensi ini fokus pada bagaimana kita bisa bangkit kembali, tegak kembali saat mengalami berbagai tekanan, berbagai masalah dalam hidup. Eh, saya akan share screen sebentar ya Bu Nina untuk Monggo, memperjelas Pak Faiz. ini, biar Bapak Ibu lebih jelas tentang apa itu yang dimaksud dengan Resiliensi. sebentar. Sudah terlihat ya Bu Nina? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Jadi ini Bapak Ibu mungkin bisa jadi ilustrasi ya gambaran seperti apa sih resiliensi itu. Secara umum resiliensi ada tiga jenis, ada recovery, ada coping, ada transformation. Jadi recovery itu bouncing back. Jadi orang kalau sudah jatuh ke bawah itu masih bisa naik lagi. Jadi misalnya saya rankingnya jatuh, saya akan berusaha untuk menaikkan ranking lagi. Itu namanya bouncing back, kembali lagi. Ditolak gagal ya saya mulai lagi dari nol untuk naik lagi. Itu namanya bouncing back. Jatuh berkali-kali ya bangkit lagi. Ada bouncing with. Kalau bouncing with ini, misalnya kita ada di lingkungan yang sangat berat untuk kita. Tiap hari kita isinya tekanan, kesulitan, dan lain sebagainya. Toh demikian, kita tetap bisa tumbuh. Kalau di situ gambarnya kan seperti tumbuhan di padang pasir. Gitu kan. Betapa beratnya medan. Tapi meskipun demikian, saya masih bisa tumbuh, saya masih bisa berkembang. Ini namanya bouncing with. Istilahnya coping, orang yang bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan problem, dengan masalah. Ini juga disebut resilient, orang yang kuat, orang yang tangguh. Ada yang lebih diidamkan, yaitu bouncing forward. Ini istilah lainnya transformation. Di situ ada gambar dari kepompong jadi kupu-kupu ini kan berat karena dia harus dan dalam jangka waktu tertentu mungkin mengalami hujan, angin, dan lain sebagainya. Tapi bisa bertahan dan pada akhirnya aku tampil kembali dengan lebih indah, lebih luar biasa dari sebelumnya. Nah, ini namanya bouncing forward. Nah, Bapak Ibu mungkin hari ini ada yang ada masalah-masalah, ya siapapun, siapa sih orang yang tidak ada masalah. Tapi semoga masalah itu justru membuat kita lebih kuat. Meskipun jatuh kita bisa naik lagi, meskipun sulit sekali medannya kita tetap bisa tumbuh jadi lebih baik. Dan siapa tahu kita juga bisa sambil mendidik diri, meningkatkan kualitas diri, akhirnya bisa transformation, bouncing forward. Ini tiga cirinya. Orang yang punya kemampuan bangkit kembali secara luar biasa. Rumusnya ini saya ambil dari salah satu buku psikologi sebenarnya. Resilient itu orang yang mampu coping dengan karakter grit dan bisa melanjutkan sense making dengan acuan emosional intelijen. Jadi orang resilient itu dia bisa memanfaatkan sumber daya dirinya untuk mengatasi masalah. Saya mampu kok, saya bisa. Bapak Ibu mungkin sering dengar kalimat-kalimat ini ya. Saya bisa, saya mampu, dan lain sebagainya. Itu ini namanya orang yang mampu coping. Situasi apapun mampu saya hadapi. Saya dulu, saya enggak tahu acaranya masih ada enggak. Di TV dulu ada acara unik itu, lucu. Apa? Benteng Takeshi. Nah, itu kan orang itu kalau mau masuk ke medannya kan, saya bisa. Saya Ya. terus masuk ke medan meskipun jatuh kemudian bangkit lagi berjuang lagi terus gitu. Ini namanya percaya diri dan mampu coping. Jadi dia percaya saya bisa meskipun pada akhirnya jatuh ya tetap nanti bangkit lagi, ikut lagi, masuk lagi. Ini namanya strategi coping. Ciri kedua grit. Grit itu tabah, tangguh, pantang menyerah. Jadi ini orang yang tahan kesulitan. Banyak di antara kita yang tidak kuat. Sakit sebentar, sulit sedikit, terus pinginnya menyerah saja.
pinginnya mundur saja. Ini berarti gritnya kurang hebat. Kadang-kadang dalam hidup kita perlu daya tahan yang lebih tinggi untuk menghadapi masalah. Sulit itu memang tidak nyaman, tapi kalau kita siap menanggung kesulitan-kesulitan, bisa saja nanti kita bertransformasi secara indah seperti kupu-kupu tadi. Tapi untuk itu diperlukan ketabahan, ketangguhan. Makanya kalau dalam agama itu, kalau dalam Islam ada istilah istiqomah. Istiqomah itu berat karena dia melawan diri kita sendiri untuk terus berjuang, terus melakukan sesuatu. Ada lagi unsur resiliensi yang perlu juga kita hidupkan sehingga kita lebih kuat, namanya sense making. Sense making itu mampu mengambil pelajaran apapun dari peristiwa sepahit apapun. Itu namanya sense making. Peristiwanya mungkin sangat menyakitkan, tapi dari situ kita belajar sesuatu, membuat kita jadi lebih kuat. Mungkin kita dibohongi orang, dikecewakan orang, dikhianati orang, tapi dari situ ada pengalaman yang bisa kita ambil. Besok kita lebih tangguh, kita mungkin tidak bisa dibohongi lagi, kita tahu gelagatnya orang yang mau mengkhianati dan lain sebagainya. Ini namanya sense making. Nah, mungkin kemarin kita dieksploitasi, tidak sadar, sekarang baru sadar, oh ternyata begini, ini untuk keuntungannya dia saja, saya yang dapat susunya. Kita tambah tangguh. Jadi ternyata problem kasus membuat kita tambah hebat, tambah tangguh. Ini namanya sense making. Dan yang jadi kunci resiliensi lagi adalah emotional intelligence. Ini nanti jadi landasan semuanya, yaitu kemampuan kita mengelola emosi secara positif. Biasanya orang yang kena masalah atau sedang di bawah, itu tantangan beratnya adalah pengelolaan emosi. Pinginnya marah saja, pinginnya melampiaskan dendam saja, pinginnya kalau saya disakiti, oh, saya harus balik menyakiti lagi. Akhirnya tidak dapat apa-apa semuanya. Itu maka landasan semuanya itu justru ada di emotional intelligence ini. Kemampuan kita mengelola emosi. Karena begitu emosi kita lepas kontrol, kita tidak bisa belajar sudah. Yang ada ya kepingin marah saja, kepingin balas dendam saja, atau berlarut-larut dalam putus asa, dalam kecewa. Jadi maka empat ini menjadi kunci Bapak Ibu teman-teman semua ya. Kalau kita ingin jadi orang yang kuat, yang tangguh, kita harus mampu coping, great sense making, and emotional intelligence. Disinilah kalau kita aspek-aspek ini unggul, kita akan jadi orang yang tangguh. Ini ciri seorang yang tangguh. Terus unsur-unsurnya. Ini kalau saya sudah membentuk diri, buktinya apa saya orang tangguh itu ada di hal-hal ini. Jadi kalau empat tadi ada, kita kan ingin nyari buktinya. Itu yang saya sebut unsur-unsur. Apa sih indikatornya saya ini punya resiliensi tinggi? Itu saya sebut di situ ada 7, ini secara umum. Yang pertama, orang tangguh itu seperti ciri terakhir tadi, emotion regulation. Pinter mengelola emosinya. Jadi wajar manusia itu bisa marah, wajar manusia bisa kecewa, suka atau tidak suka dengan sesuatu. Bukan masalah tidak bisa marah atau bisa marah, tapi dia bisa mengelola. Tahu, ya saya ini sedang marah, cara melampiaskan yang positifnya seperti apa. Sadar saya ini tidak suka ya suasana seperti ini. Saya menyikapi saya yang pas seperti apa. Ini namanya emotion regulation. Orang itu kadang-kadang dia dikendalikan oleh emosinya, bukan dia yang mengendalikan emosinya. Itu yang sering membuat terus blunder. Jadi harusnya dia bisa dapat hal positif banyak, tapi akhirnya malah dia mencelakakan dirinya sendiri. Itu karena lupa emotion regulation ini, menata emosinya. Di banyak cerita disebutkan bahwa lawan paling tangguh itu adalah orang yang tenang, orang yang mampu mengelola emosinya. Kadang marah tidak kelihatan, senang juga tidak kelihatan, stabil. Itu diidamkan di tokoh-tokoh idola itu biasanya tokohnya seperti ini. Jadi kemampuan mengelola emosi.
Nah, sebenarnya memang kuncinya ada di sini. Kalau kita bisa, bukan berarti tidak bisa marah, tapi ketika marah kita bisa mengelolanya. Bukan tidak bisa kecewa. Ketika kecewa kita tidak terlalu dieksploitasi oleh kekecewaan itu. Jadi ini orang menyebutnya terus orang ini stabil sekali, tenang sekali. Kalau dalam agama ada istilah mutmainnah. Nah, jiwa yang mutmainnah itu jiwa yang emotion regulation-nya canggih. Luar biasa, tidak mudah terpengaruh oleh perubahan-perubahan peristiwa di sekitar dirinya. Nah, yang kedua, mampu mengontrol dorongan keinginan. Jadi impulse control itu dia mampu, kita itu kan hidup bergerak, berjalan, melakukan sesuatu karena dorongan. Ingin ini, ingin itu, target ini, target itu. Orang yang resiliensinya tinggi, itu tidak serta-merta dorongan dirinya dilampiaskan begitu saja. Jadi dia bisa mengendalikan, bisa mengatur, bisa menata, bisa tahu batas dirinya sampai mana. Itu namanya impulse control. Tidak serta-merta misalnya baru diterima pegawai kemarin tiba-tiba ingin ganti bosnya misalnya itu ya semangat itu bagus sih tapi kan belum saatnya, harus ada tahapan-tahapannya. Orang itu biasanya ingin segera seketika targetnya ini terpenuhi. Enggak. Orang yang canggih impulse kontrolnya itu dia tahu, oh enggak, saya harus melewati proses ini dulu, tahapan ini dulu. Jadi kemampuan pengendalian dirinya luar biasa. Itu ciri kedua. Ciri ketiga optimis. Optimis itu selalu punya sudut pandang positif tentang sesuatu. Cirinya orang optimis itu selalu punya harapan ke depannya. Itu orang optimis. Sepahit apapun situasi, dia bisa menemukan sudut bahwa besok akan lebih baik. Jadi mungkin sekarang pahit, tapi tidak apa-apa. Besok ada nyamannya, ada enaknya. Ini orang yang mindsetnya optimis. Orang optimis, resiliensinya kuat. Orang optimis itu kalau mengalami sepahit apapun, dia bisa bertahan karena tahu masa depan akan lebih baik. Karena tahu yang akan datang akan lebih positif. Maka dia terus jadi kuat. Kalau kita tidak punya harapan sama sekali ke depan, kemungkinan kita ada masalah sekarang drop langsung. Tidak bisa bangkit. Tapi karena kita masih punya harapan, kita masih optimis, kita jadi lebih kuat. Siap bangkit lagi, siap bangkit lagi. Ada masalah apapun. Karena insya Allah besok sukses saya. Nah ini indahnya mindset yang optimis. Yang keempat, causal analysis. Ini sederhananya kemampuan berpikir realistis rasional. Yang sering membuat kita masalah, jadi tidak terlalu kuat, itu kita sering mendramatisir situasi. Jadi, ya problem kecil saja seolah-olah besar sekali. Wong sederhana saja kayak mau kiamat saja. Itu kita tidak bisa berpikir logis rasional. Kausal analisis, sederhana. Kadang-kadang kita harus sadar misalnya, oh iya ya manusia itu memang kadang sukses, kadang gagal. Nah, itu kan berpikir sederhana saja. Ya kadang senang, kadang sedih, biasa saja. Mana sih ada orang yang senang terus, mana juga ada orang yang sedih terus. Selalu naik turun, naik turun. Nah ini namanya kemampuan berpikir realistis, rasional. Tidak terlalu mendramatisir. Kadang-kadang biasanya kita itu kalau sudah sedih, mendramatisir. Kalau kecewa, mendramatisir persoalan. Jadi dari yang kecil saja seolah-olah luar biasa. Dikritik bagian kecil pekerjaan kita, seolah-olah mengkritik seluruh hidup kita. Dan kita rasanya drop dunia, rasanya gelap, dan lain sebagainya. Ah, ini tidak bisa kausal analisis. Nah, yuk realistis saja. Berpikir di levelnya saja. Jangan terlalu berlebihan. Baik berlebihan kurang berpikir atau terlalu banyak mikir. Nanti bisa jadi overthinking seperti anak-anak hari ini. Jadi berpikirnya standar saja. Terus empatik. Empatik ini orang kuat itu biasanya mampu mengempati orang lain. Mengempati itu kemampuan memposisikan diri di posisi orang lain. Jadi di antara kita jadi tidak tangguh itu kan kita melihat orang lain dari perspektif kita. Kita tidak mampu menempatkan diri kita di posisi orang lain yang kadang-kadang terus ujungnya adalah selalu merendahkan orang lain atau merendahkan diri kita sendiri pada akhirnya. Ini yang sering membuat orang tidak tangguh, salah paham terus terhadap orang lain. Orang lain apa,
menurut kita versi kita apa. Jadi kita selalu memainkan perspektif kita yang negatif. Ini kemampuan kurang mampu melakukan empati. Kadang-kadang ada orang ngomong apa, itu kalau dari perspektif kita tersinggung. Tapi begitu kita, oh ya ya, seandainya aku jadi dia, ya saya maklumi sih. Karena yang seperti itu memang berat, mengecewakan. Sampai dia ngomong kayak gitu, mungkin saking sakitnya hatinya. Ini namanya empati. Orang yang punya daya empati seperti ini, itu lebih tangguh menghadapi masalah. Kalau daya empatiknya kurang, kita kadang-kadang berat. Wah, mungkin atasan saya ini sedang ada masalah. Mungkinnya kan kalau saya sadar lah kalau level saya saja kena masalah seberat ini bingung, apalagi beliau tanggung jawabnya besar sekali. Ini kemampuan melakukan empati. Wah, teman saya yang bagian sana itu mungkin sulit loh itu kalau keuangan itu tidak gampang itu. Saya bisa membayangkan sulitnya. Sudahlah, ini kemampuan empatik ini menguatkan kita. Jadi tidak mudah membuat kita berkonflik dengan yang lain. Menguatkan kita untuk bisa bekerja sama dengan yang lain. Ini empati. Karena nanti di antara sumber kekuatan kita untuk bisa resilient adalah kemampuan kita bekerja sama dengan orang lain. Karena kita itu manusia yang terbatas, tidak ngerti segalanya, bisa segalanya. Kemudian self-efficacy. Self-efficacy itu mungkin mirip dengan percaya diri. Yakin bahwa saya mampu. Saya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk keluar dari masalah. Nah, ini dan yang ketujuh, reaching out. Reaching out itu yo, kalau sudah punya yang lima tadi mampu keluar dari masalah, mampu mencari jalan keluar, punya kemampuan problem solving yang hebat. Jadi kalau ada masalah begini ya saya begini, kalau ada problem ini saya begitu. Seandainya saya gagal ya akan saya mulai lagi, siap untuk mulai dari nol lagi. Ini namanya kemampuan reaching out, kemampuan untuk keluar dari masalah. Jadi ini yang unsur-unsur resiliensi. Jadi Bapak Ibu teman-teman boleh dicek dalam diri saya kekuatan ini seberapa besar. Semua orang sebenarnya punya, cuma yang membedakan intensitasnya. Ada yang kuat di empati tapi lemah di optimisnya. Ada yang realistis, kausal analisisnya bagus tapi regulasi emosinya kurang canggih dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa Bapak Ibu nanti diskusi saya ada di mana, sejauh mana saya kuat ini, yang harus saya perkuat apanya. Kalau kuat di semuanya, insya Allah kita jadi orang yang tangguh, orang yang hebat. Tidak lagi cengeng kalau ada masalah, tapi tidak lagi generasi stroberi, tapi kita sudah kuat luar dalam. Nah, untuk resiliensi penting juga kita perhatikan untuk menguatkan tadi, kan tadi ada unsur-unsur tadi tujuh. Perhatikan kalau Bapak Ibu ingin kuat, perhatikan namanya ada protective factor. Protective factor itu hal yang mendukung kita tambah kuat. Meskipun kadang-kadang dalam hidup kita ada risk factor, ini membuat kita jadi lemah. Jadi tadi kan kita ingin kuat semuanya. Nah, ingin kuat semuanya itu ada kuncinya. Dalam hidup kita ada namanya protective factor, ada namanya risk factor, faktor resiko dan faktor perlindungan. Kita lihat sebentar ya. Ini risk factor and protective factor. Ini saya ambil yang konkret saja. Kalau di teori panjang lebar kemana-mana. Yang praktis saja ya. Mungkin Bapak Ibu biar lebih bisa menangkap. Contohnya, risk factor. Ini beresiko. Maksudnya agak berat kita mau jadi resilient kalau ada kualitas ini, ada situasi ini dalam hidup kita. Misalnya, yang pertama risk factor itu poor social coping skill. Kita sulit beradaptasi secara sosial, sulit berteman, sulit bergaul, sulit berkomunikasi dengan orang lain. Jadi mungkin kalau hari ini ya sensi, baper, dan lain sebagainya. Ini kualitas-kualitas yang risk factor. Membuat orang berat untuk resilient. Jadi dia jadi tidak tangguh. Karena mau tidak mau hidup itu kita bersentuhan dengan orang lain. Kalau tidak bisa social coping, tidak bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi sekeliling kita, kita akan sangat berat untuk bisa tangguh termasuk nanti di dunia kerja.
Yang kedua, yang membuat kita lemah lagi adalah insecure attachment. Keterikatan yang membuat kita insecure terhadap apapun. Apalagi terhadap hal-hal yang negatif. Bahkan terhadap yang hal positif pun kalau bentuknya keterikatan, itu akan melemahkan kita. Terikat dengan uang, terikat dengan gelar, terikat dengan jabatan. Ini kan lumayan positif semua. Tapi kalau terikat, apa-apa dilihat aspek uangnya, apa-apa dilihat sisi gelarnya, apa orangnya, itu ya attachment. Jadi keterikatan. Itu yang membuat insecure. Apalagi terikat hal yang negatif. Ya, attachment itu kan mungkin bahasa sederhananya kecanduan atau fanatik. Fanatik terhadap apapun melemahkan. Jadi jangan sampai kita tergantung pada apapun di luar diri kita yang melemahkan kita. Termasuk siapapun, misalnya, wah kalau bosnya tidak bapak saya tidak mau, alah kalau pimpinannya tidak ibu saya tidak usah lah. Nah, itu namanya insecure attachment. Begitu ganti atasan, wontang-panting dia karena tidak seperti biasanya. Ini namanya sudah terlanjur terikat, keterikatan. Kalau tidak di usaha ini saya tidak lah. Kalau tidak bagian konsumsi saya tidak lah. Saya tidak bisa selain ini. Ini namanya attachment, insecure attachment. Ini menyusahkan kita. Kita harus siap ketemu medan apa saja. Tidak boleh ketergantungan dalam satu situasi, dalam satu. Pokoknya saya teman itu kalau yang begini mau, kalau yang begitu tidak mau. Ini juga akan jadi masalah. Yang ketiga, poor nutrition. Ya harus sehat. Poor nutrition itu nutrisinya jelek. Akhirnya kita tidak sehat, sering sakit-sakitan. Jadi ini membuat kita tidak tangguh. Makanya ya makan ya diatur, kesehatan diatur. Terus poverty kemiskinan itu kadang juga melemahkan kita. Nanti ada teorinya sendiri bagaimana sebenarnya yang dimaksud miskin itu yang seperti apa dan lain sebagainya. Tapi situasi ini sering membuat orang terus jadi lemah. Itu yang makanya dimasukkan risk factor. Bapak Ibu kalau mungkin ada teman tetangga atau diri sendiri dalam situasi ini harus lebih waspada. Lebih mudah membuat orang kontrol emosinya lemah, lebih mudah nanti membuat orang tidak tangguh, gampang bermindset negatif dan lain sebagainya. Itu yang daya resiliensinya terus harus lebih diperjuangkan lagi. Termasuk chronic illness, sakit yang terus-terusan. Nah, ini generasi hari ini mulai banyak sakit yang terus-terusan ini. Masih muda, sudah diabetes, tensi, asam urat, dan lain sebagainya. Ya ini ya sudah agak melemahkan kita, langsung atau tidak langsung membuat kita lemah. Sudah mau apa-apa banyak terbatasi. Ini risk factor. Termasuk kekerasan di tengah masyarakat. Situasi violence di tengah masyarakat, di level apapun, dalam situasi apapun akan melemahkan kita untuk tangguh, membuat kita serba tidak nyaman dalam hidup bersama. Ini risk factor ini ada yang bisa kita atasi sendiri, ada yang harus dengan bantuan orang lain, ada yang sistem dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kita harus waspada kalau ketemu situasi-situasi risk factor ini, kita harus berjuang ekstra agar tetap lebih kuat. Jadi terserah nanti Bapak Ibu mungkin cari strategi sendiri yang tetap lebih kuat meskipun ketemu risk factor ini. Akan lebih nyaman kalau yang lebih kuat protektif faktornya. Kalau yang lebih kuat protektif faktornya enak kita. Misalnya kita punya ikatan kekeluargaan yang kuat. Itu nyaman, mendukung sekali itu. Keluarga yang hebat akan mendukung kita. Kita mau apa saja, kita merasa tenang, nyaman di luar karena nanti saya pulang ke rumah aman sudah. Situasi apapun, senang, susah, sukses atau gagal, ada keluarga yang mendukung saya. Itu perasaan nyaman ini menguatkan kita. Meskipun saya segagal apapun, kalau pulang ke rumah ya semuanya mendukung. Siap untuk membantu saya bangkit lagi. Nah ini strong bond, kekuatan ikatan yang kuat dengan keluarga. Sahabat juga begitu. Punya sahabat yang hebat-hebat, yang bisa kita sandari enak. Jadi tempat berbagi, tempat curhat. Kalau ada apa-apa, pengen ngomong
dan mereka siap menerima, mendengarkan, itu kan nyaman hidup kita. Lebih mudah untuk bangkit kembali. Bayangkan kalau kita tidak punya sahabat, tidak punya teman, mau cerita kemana, mau yang tidak terlalu akrab nanti malah terbongkar kemana-mana rahasianya, itu tidak nyaman. Tapi begitu ada sahabat dekat yang kita bisa curhat, itu nyaman. Terus menguatkan kita juga sense of humor. Nah ini juga menarik. Orang yang punya daya humor yang tinggi itu biasanya lebih tangguh. Tidak gampang menyerah, kuat secara mental. Jadi makanya di sini diminta ada sense humor. Bukan orang yang kenceng terus, tapi orang yang bisa sekali-sekali kendor. Sehingga apa? Dia lebih tangguh menghadapi situasi. Orang yang sense humornya tinggi itu kan orang yang lentur. Bahkan situasi paling pahit pun bisa dibikin santai. Itu karena dia punya sense humor. Dia menemukan sisi lucunya. Kadang-kadang kegagalan misalnya, yang itu faktanya pahit, tapi orang yang sense humornya tinggi itu kadang menemukan sisi-sisi lucu dari kegagalan itu. Dan dia bisa menertawakan dirinya sendiri. Lucu sekali ya saya ini. Hari itu bisa. Itu namanya orang yang punya sense of humor. Ini lebih kuat, lebih tangguh orang. Kemudian ada faith. Faith itu keimanan. Nah, ini juga tidak perlu saya jelaskan. Ada iman kita, kepercayaan kita pada Tuhan, ini sangat menguatkan. Jadi sepahit apapun yang kita alami, tidak usah khawatir, kita masih punya Tuhan kok. Apa sih yang tidak mungkin kalau Tuhan menghendaki? Ini sangat menguatkan kita. Apa sih yang tidak mustahil? Apa sih yang mustahil kalau Tuhan menginginkan saya sukses terus? Tidak ada yang mustahil. Ini kuat. Faith ini daya sandar di filosof tertentu itu disebut paling kuat. Jadi kembali ke level asketik diri, level keimanan pada Tuhan. Kemudian positive attitudes atau kita sebut saja yang optimis tadi. Segala sesuatunya kita lihat sudut positifnya, kita lakukan semuanya secara positif, itu akan sangat menguatkan kita. Kemudian social skill yang bagus, itu lawannya tadi ya, poor social skill, ini good social skill tentu saja akan menguatkan. Kita punya teman banyak, saudara banyak, sahabat banyak. Kemudian juga penting apa orang hari ini senang-senang, me time, itu menguatkan. Jadi range of sport, leisure, ya hidup ini ya jangan terus-terusan kenceng, terus-terusan tegang, terus-terusan kerja. Ada istirahatnya, ada santainya, ada sisi memanjakan dirinya, itu akan menguatkan kita. Jadi biasanya orang itu lebih sering memarahi dirinya, menekan dirinya, menyusahkan dirinya. Kalau yang dari luar situasi menekan kita itu sebenarnya ya kita wajar saja. Tapi kalau mau teliti sebenarnya yang lebih sering menekan diri kita itu diri kita sendiri. Yang membuat stres itu diri kita sendiri. Kita beri target ini itu nanti kalau gagal kita marahi sendiri diri kita kecewai diri kita benci pada akhirnya diri kita dan lain sebagainya. Ya tentu saja kita tidak akan kuat, tidak akan bahagia dengan perspektif yang membenci diri, menyusahkan diri ini. Maka perlu ada waktu yang kita leisure, kita senang-senang, me time kalau bahasanya anak hari ini. Yo, ambil waktu seminggu sehari atau sekian jam untuk ini waktu untukku biar saya nikmati sesuai keinginanku. Ini menguatkan. Jadi membuat kita lentur lagi, tidak kaku, tidak tegang, sehingga siap untuk bangkit kembali. Tentu saja personal goal itu target-target personal. Kemampuan kita untuk ketika kita ada target, itu biasanya membuat kita lebih kuat. Gagal, ya ayo bangkit lagi. Tujuan kita belum terpenuhi. Itu nikmatnya orang punya personal goal. Banyak orang yang tidak punya ini, akhirnya hidupnya apa autopilot. Autopilot itu biasanya begitu ya begitu saja dijalani rutin saja. Pada akhirnya begitu dia jatuh bangkitnya sulit. Tapi kalau orang punya target, punya tujuan, target saya ini loh. Itu sebelum tujuannya tercapai kan dia masih fight itu, masih siap berjuang lagi, jatuh bangkit lagi, bangkit lagi.
demi personal goal tadi. Misalnya personal goalnya apalah kebahagiaan keluarga misalnya. Ini personal goal. Sampai saya punya rumah sendiri untuk misalnya. Ini kan orang yang punya ini biasanya lebih tangguh daripada yang enggak tahu kerja ya kerja saja misalnya. Ini lebih lebih santai. Kalau drop biasanya sulit bangkit kalau yang enggak ada personal goal. Tapi yang ada personal goal, Anda apa-apa lah pahit-pahit sedikit, kadang susah, kadang sakit hati, tapi saya masih ada target yang harus dikejar. Ini menguatkan resiliensi. Dan yang terakhir, good problem solving skill, kemampuan menyelesaikan masalah. Kalau ini harus dilatih, harus dibiasakan untuk bisa menyelesaikan masalah. Nanti ada banyak teorinya tentang problem solving. Tapi paling tidak, seperti saya jelaskan tadi, semoga kita bisa mengontrol diri kita sepenuhnya, dikuatkan oleh protective factor ini, dan bisa meminimalisir resiko dari risk factor. Insya Allah kita bisa nanti resilient, tangguh. Baik, Bu Nina, Nah, mungkin oke, baik. Terima kasih banyak Pak Faiz penjelasannya. Jadi kebayang banget nih, lebih kebayang ya. Semula pun saya berpikir resilience itu hanya bicara soal gimana ketika orang punya masalah, dia bangkit gitu ya. Yang tadi sama Pak Faiz digambarkan sebagai bouncing back. Ternyata juga ada bouncing with dan juga bouncing forward ya. Dan kalau kita lihat di sini, ternyata memang kalau saya coba simpulkan orang yang resilience ini di satu sisi dia punya target yang ingin dia capai dalam hidup gitu ya, tetapi juga bukan berarti serius terus dalam mencapainya gitu ya Pak Faiz ya. Ada waktu di mana dia juga mencintai diri sendiri gitu ya, menghargai bahwa dirinya kalaupun gagal itu sesuatu yang wajar, bisa pakai humor di tengah kegagalan itu gitu ya Pak ya. Dan yang juga menarik di sini, kalau menurut saya orang resilience itu juga nggak baperan gitu ya Pak ya. Kalau nggak insecure ya Pak, ketika dikritik itu ya dia menerima kritik itu, menjadikan itu sebagai sebuah pembelajaran karena nggak ada manusia yang sempurna gitu ya Pak Faiz. Yang menarik sekali nih soal resilience ini. Mungkin satu yang jadi tanda tanya saya Pak yang terkait dengan risk factor yang poverty nih Pak. Ini berarti memang terkait kemiskinan ya, sesuatu yang bisa jadi kan memang tidak terhindarkan di dalam hidup kita. Itu gimana ya Pak Faiz? kemiskinan itu diakui atau tidak sesuatu yang tidak nyaman kan untuk dijalani. Jadi orang yang hidup, makanya ada agama itu, saya ingat ada hadis itu, orang miskin itu mudah terus kadal fakru ayakuna kufur, malah bisa mudah kufur. Karena kepentingan untuk segera memenuhi kebutuhan hidup. Nah, orang yang ada di lingkungan ini biasanya lebih sulit untuk bangkit lagi kalau di teori tadi. Kenapa? Karena dia akan ketika waktunya bangkit dia bersandar, saya kan orang miskin bisa apa? Saya kan orang miskin, memang orang miskin itu sering dihina kok, sering dijatuhkan kok, sering itu memang mentang-mentang saya miskin. Ini mental ini biasanya hidup itu yang disebut risk factor tadi. Jadi kadang-kadang ketidakmampuan itu bisa menjadi penghalang kita untuk tangguh. Biasanya begitu. Meskipun nanti kekayaan ya bisa saja menghalangi dalam bentuk kesombongan ketika jatuh Hmm. sekali. Tapi situasi miskin ini kadang-kadang bisa jadi pelarian, bisa jadi alasan bagi seseorang untuk tidak bangkit lagi. Jadi ya memang saya harus terima situasi saya kayak gini sih, saya ditindas, saya disusahkan, saya Hmm. Oke, suatu oke. nah, itu mindset ini. Saya sebenarnya kalau nanti dilanjutkan sebenarnya ini berhubungan dengan mindset. Mindset ya Pak ya. Karena Bukan mungkin ada orang yang secara keuangan sebenarnya cukup, tapi dianya punya mindset miskin ah, juga ada gitu ya Pak Faiz ya. tidak berhubungan dengan kepemilikan. Poverty di sini lebih Hmm. bermindset. Cara Mindset. Hmm. orang lemah, Oke. tidak punya, saya orang tidak mampu. Nah ini yang terus membuat Ya, terus ya. iya. Baik, baik. Jadi mindset yang bahwa dirinya punya begitu banyak keterbatasan gitu ya, Pak ya. Baik. Jadi Oke. itu yang sebenarnya risk factor dari resiliensi. Oke, baik Pak Faiz ini udah ada yang raise hand dan juga udah ada beberapa pertanyaan di chat. Jadi kita coba sapa audiens dulu ya Pak Faiz ya. Silakan ada Ibu Elmi di sini yang udah raise hand dari tadi ya. Oke, Bu Elmi mohon memperkenalkan diri dari kota mana ya. Silakan Bu Elmi. Masih mute speakernya Bu Elmi, mungkin di unmute dulu. Jadi silakan memperkenalkan Bu Elmi dari kota mana dan langsung pertanyaan buat Pak Faiz. Silakan Bu Elmi. Saya dari Kota Pinrang, Sulawesi Selatan.
seorang Silakan mahasiswa. Mbak Elmi. Ya. Jadi pertanyaan saya adalah em, bagaimana cara kita untuk meningkatkan resiliensi pada saat em, banyak em, pengaruh dari keluarga dekat sendiri, misalnya teman, sahabat, dan keluarga. Bagaimana cara meningkatkannya dan em, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk meningkatkan resiliensi tersebut? Oke, baik. Terima kasih Bu Elmi. Tapi mungkin ini kita jawab nanti ya Bu Elmi ya, karena abis ini baru kita masuk ke bagaimana cara membangkitkan resiliensi. Jadi nanti setelah Pak Faiz kita kupas tanya jawab yang materi tentang resiliensi ini, kita akan masuk bagaimana mengembangkan resiliensi termasuk pertanyaan Bu Elmi ini nanti ya. Jadi mohon maaf Bu Elmi nggak dijawab dulu sekarang ya. Di keep untuk berikutnya nih Bu Elmi kayaknya berpikirnya jauh ke depan ya. Jadi udah tahu nih berikutnya kayak mau ngomong ini nih. Oke gitu ya Bu Elmi ya. Gitu ya Pak Faiz ya. Jadi kita keep Kalau buat kalau ini jawab sesi di berikutnya terkait dengan nanti kalau lupa lagi Bu Elmi saya minta bertanya kembali ya. Gitu ya Bu Elmi. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau resen, kalau enggak ini ada pertanyaan juga di chat ya Pak Faiz. Ini dari Raisa nih salah satu fans Bapak yang suka ngikutin Bapak di YouTube ya. Oke, Mbak Raisa ini mau tanya, apakah untuk unsur resilience tadi harus ada semua atau bisa beberapa untuk kita digambarkan sebagai sosok yang resilience? baik. Ini sebenarnya kalau saya secara pragmatis semua orang itu sebenarnya punya unsur-unsur tadi. Hanya saja seperti saya bilang tadi intensitasnya beda-beda. Ada yang kuat di salah satu tapi tidak terlalu kuat di unsur yang lain. Misalnya tadi ada apa regulasi emosinya kuat sih tapi optimisnya kurang. Oh, kalau realistisnya kurang, kausal analisisnya kurang. Misalnya kayak kayak gini mungkin sering terjadi. Nah, yang penting bagi saya bukan harus ada semua atau harus ada beberapa. Yang penting kemampuan kita untuk bangkit kembalinya ada. Kita tidak kalah oleh masalah. Kita tidak habis oleh problem ketika menghadapi itu. Jadi menurut saya bukan harus tinggi semua atau mana yang paling tinggi, mana yang lebih penting. Insya Allah kita sudah punya semua meskipun intensitasnya tidak sama, tapi kunci utamanya terletak pada dengan kualifikasi yang kita miliki saat ini. Mungkin empatinya belum terlalu tinggi atau apanya belum terlalu tinggi, realistisnya kadang masih tergoda agak bombastis, tapi di itu pun kita sudah bisa jadi orang yang tangguh. Kalau ada masalah kita tidak putus asa. Kita siap bangkit kembali, belajar kembali jadi lebih baik dan lain sebagainya. Jadi parameternya tidak pada unsurnya tapi pada kompetensi kemampuan kita untuk siap bangkit kembali mencari solusi masalah yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu kalau sudah merasa punya kualifikasi itu, saya Pak kalau ada masalah siap bangkit lagi, bangkit lagi. Saya tidak akan putus asa. Saya insya Allah sudah resilient kita. Unsur-unsur tadi pasti sudah ada meskipun intensitasnya bisa beda-beda. Jadi nanti lebih fokus ke situ saja menurut saya karena resiliensi itu dilihat dari ketangguhan kita untuk bangkit kembali setelah jatuh. Ya. Baik, saya kira itu. Oke, baik, baik. Jadi juga sebenarnya yang penting itu ada self awareness ya Pak ya, sadar bahwa oh saya kayaknya empatinya nih yang masih belum nih ya untuk bisa bangkit lagi dari masalah ini gitu ya Pak Faiz ya. Kalau Oke, baik. kuat mana yang harus didahulukan kita yang tahu karena kadang-kadang masalahnya beda-beda. Tapi pada prinsipnya kita Betul. siap untuk fight back, untuk bangkit kembali. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mbak Raisa ya. Saya curiga penyanyi nih ya Pak ya. Tahu deh beneran. Oke, berikutnya nih Pak, ada lagi pertanyaan dari Ibu Cynthia Feriska. Yang pertama, apakah resiliensi itu sama dengan hardiness? Hmm. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi diri yang ingin resilient tapi sulit sekali. Jadi niatnya mau resilient Pak, tapi praktiknya berat gitu ya. Mungkin dan pertanyaan ketiga kayaknya ini juga terkait nanti dengan pembahasan di termin kedua ya, terkait cara menumbuh ya. Mungkin yang pertama dulu nih Pak, gimana apakah resilient sama dengan hardiness? Dan Eh, gimana niat nih ya Pak untuk eksekusi? Silakan Pak. Hardiness itu lebih ke watak yang sudah jadi. Jadi orang yang tangguh, yang memang
kepribadiannya kepribadian yang tidak mudah dipengaruhi, yang tahan banting dan lain sebagainya. Itu hardiness. Tapi kalau resilient ini lebih pada saya bisa jatuh juga sih, tapi siap bangkit lagi. Itu resilient. Jadi saya kadang-kadang kalah, kadang-kadang drop juga, tapi apapun situasinya saya masih siap bangkit lagi. Nah, itu resilient. Jadi bedanya di situ. Kalau hardiness memang kepribadian yang tangguh. Jadi dia ada masalah apapun tidak terpengaruh. Ada pengaruh apapun dia tetap. Nah, ini orang menyebutnya hardiness. Jadi bedanya di situ. Beda dengan resilient ini. Kalau resilient itu ya ya kadang terpengaruh terus jatuh, tapi balik lagi kadang Mm-mm. terus bangkit lagi. Nah, itu bedanya resilient dan hardiness. Readiness. Oke. Ya. Nah, kalau untuk memperkuat niat gimana nih, Pak? Niatnya mau resilience tapi eksekusinya berat nih, Pak. Baru kejedot sekali udah nangis-nangis nih. Terus banget Iya, bangkit ya. memang tidak bisa instan. Jadi orang itu kayak tadi saya ilustrasi ada generasi stroberi misalnya, yang itu susah sekali. Tidak bisa disulap besok tiba-tiba jadi generasi yang kuat. Harus pelan-pelan. Ada penumbuhan karakter juga, ada pembiasaan-pembiasaan, ada habit yang harus dihidupkan. Jadi tidak bisa sekarang niat terus langsung bisa. Karena harus ada langkah-langkah kayak tadi misalnya untuk melatih empati itu kan juga pelan-pelan sampai tumbuh memang benar rasa empati. Latihan untuk bisa realistis itu ya di fase latihan kadang ya meleset juga kita tidak realistis, kadang kita terlalu bombastis dan lain sebagainya. Jadi memang sulit tapi begitulah karakter. Karakter itu tidak bisa disulap, bisanya dibiasakan sampai berakar. Di situ nanti kita baru jadi pribadi yang resilient. Caranya bagaimana biar lebih cepat? Diulang-ulang, disadari. Jadi disadari, dijalankan. Kadang lupa lagi, ya diingat lagi, dijalankan lagi. Lama-lama jiwa kita terbiasa. Kalau sudah terbiasa ya otomatis tangguh sudah. Ini kalau sudah hidup berarti karakter resiliennya. Tapi kalau ingin langsung, misalnya baru kajian sore ini, besok saya ingin langsung resilient. Kemarin saya enggak mau. Biasanya nanti mesti putus, mesti gagal tengah jalan. Terlalu tinggi targetnya. Ada di tahapan. Misalnya ada ciri berapa. Saya mau latihan empatik dulu, Pak. Saya mau latihan mengendalikan emosi dulu. Nah, kadang-kadang lepas emosinya. Ya enggak apa-apa. Ya saya sebenarnya nggak boleh begini loh. Sudah diulang lagi, diulang lagi. Nanti saya enggak begini lagi. Mungkin berapa waktu enggak begitu, lepas lagi. Wah, sebenarnya saya enggak boleh. Itu lama-lama nanti terbiasa. Jadi karena mungkin di awalnya terbiasa pemarah misalnya, untuk tidak pemarah itu kan perlu jangka waktu. Sampai pada saatnya justru yang otomatis keluar itu tidak marah. Bahkan kalau marah jadi menyesal. "Oh, saya tadi marah ya." Nah, jadi itu berarti sudah terbentuk karakternya. Ya, jadi memang Iya, harus butuh proses ya, Pak ya. ada prosesnya, tidak bisa langsung. Nggak instan. Dan berarti juga sebenarnya di resilience ini yang paling krusial di awal adalah mengalahkan diri sendiri dulu ya Pak, mengalahkan rasa malas, mengalahkan rasa pesimistis untuk bisa jadi resilience gitu kayaknya ya Pak ya. Musuh musuh utama kita itu diri kita sendiri. Dan kadang-kadang juga yang saya sebut tadi, yang sering kita musuhi juga diri kita sendiri, tapi secara negatif, bukan secara konstruktif. Kita itu Mm-mm. lihat diri kita negatif terus, tapi tidak mengkonstruksi diri kita untuk jadi positif. Itu yang sering kemudian jadi masalah kita sendiri lama. Makanya ya pelan-pelan kita ubah diri kita. Habit itu kan tidak bisa langsung diubah, tapi dibias Betul. lama akan mengakar jadi karakter. Iya. Jadi tadi dari unsurnya gitu ya bisa kita pecah satu persatu, di breakdown lagi ke perilaku sederhana gitu ya Pak ya. Mungkin sesederhana kalau kita mau melatih empati, misalnya saat ngomong apa ngobrol sama orang, nggak sambil megangin handphone dan ngeliatin handphone gitu ya Pak, tapi benar-benar menatap orangnya, dengerin orangnya itu kan udah latihan kecil untuk mengasah empati ya Pak ya. Itu gitu aja susah itu ngebuang kebiasaan ngobrol sama orang sambil matanya tetap ke handphone gitu ya Pak ya. Hmm. Oke, jadi benar-benar butuh proses. Gitu ya, Bu Cynthia. Untuk pertanyaan ketiganya, sepertinya ini nanti relate dengan yang termin berikutnya. Nanti mungkin bisa dibahas lagi. Oke, saya mau pindah dulu ke penanya berikutnya.
di sini ada Dewi Khoirunisa Sirait ya. Di sini dia bertanya nih, Pak Faiz, kalau empati berlebihan itu tangguh, tapi seringnya orang yang empatinya tinggi itu mudah dimanfaatkan. Nah, jadi dia ngerasa mungkin jadi kayak terlalu baik hati kayaknya nih ya. Jadi gimana cara agar empati itu tetap efektif dilakukan tanpa dimanfaatkan oleh orang lain? Ini malah jadi cenderung people pleaser, jangan-jangan ini ya. Silakan Pak Faiz. Ya, baik, jadi empati itu sederhananya begini. Seperti prinsip emas itu bahwa jangan lakukan sesuatu yang engkau tidak ingin orang lain melakukannya padamu. Itu prakteknya empati seperti itu dari sisi prakteknya. Dari sisi mindset dan olah jiwanya, ya empati tadi memposisikan diri di posisinya orang lain. Jadi memposisikan diri di posisinya orang lain seandainya aku dia. Nah, itu tidak harus isinya persis dengan yang dia rasakan. Seandainya misalnya dia tidak punya duit terus nipu temannya. Itu kan kita juga bisa empati. Seandainya aku dia tidak punya duit sampai kepepet, sekepepet itu, tapi ya tetap aku tidak akan nipu temanku. Nah, ini jadi kita mampu melakukan empati, tapi kan tidak selalu harus eh, mau saja apa keinginan orang yang kita empati. Misalnya kita tahu sulitnya teman kita misalnya. Terus kita mengempati. Empati kan memposisikan diri di posisi teman kita. Setelah sampai di posisi teman kita, iya sih memang berat yang dia hadapi. Tapi kalau saya ya tidak akan selebay itu. Misalnya saya tidak akan melakukan. Nah, ini juga buahnya empati. Jadi empati itu menurut saya justru bisa proporsional. Tidak harus kemudian kita setuju 100% dengan yang dia lakukan. Tapi dengan melakukan empati, kita meminimalisir penghakiman atau perspektif negatif terhadap orang sekeliling kita. Jadi serba curiga, serba menganggap jelek, serba menganggap negatif hanya karena kita tidak paham dia. Tujuannya empati itu kan saling memahami. Jadi saya dan dia. Ketika kita sudah saling memahami, itu nanti enak kalau perlu kerjasama, perlu komunikasi, perlu tadi kadang-kadang kita perlu saling curhat dan lain sebagainya dengan teman. Kemampuan ini diperlukan sebagai prasyarat karena kita manusia itu terbatas. Kadang-kadang yang kita tidak mampu, teman kita mampu. Yang kita tidak tahu, teman kita tahu. Di situ gunanya relation. Nanti kita berhubungan dengan sahabat-sahabat kita, orang-orang sekeliling kita. Yang ini perlu satu syarat utama tadi, yaitu empati. Dan tidak usah khawatir, empati membuat kita mudah dimanfaatkan karena hasilnya empati tidak selalu aku setuju kamu. Kadang-kadang juga aku tidak setuju. Meskipun setelah aku mengempati. Yeah. Baik, saya kira Berarti itu. juga empati, ya, matur nuwun Pak Faiz. Jadi memang empati ini juga harus dibarengi dengan asertivitas ya, keberanian kita juga. Kalau udah paham sudut pandang orang, ya bukan berarti kemudian kita juga jadi harus mengikuti maunya dia. Kalau memang dia salah, kita tidak perlu melakukan pembenaran terhadap perilaku salah itu ya Pak Faiz ya. Cuma Ya, jadi nggak ngerasa paling benar sendiri, nggak mudah menghakimi orang gitu ya Pak Faiz. tidak menghakimi, tapi kan tidak kemudian ada orang misalnya karena kepepet terus mencuri itu kan ya, ya sih saya kalau kepepet mungkin ya panik mungkin ya itu, tapi kan tidak terus saya mencuri tetap. Nah itu Betul. bukan. Ya. Ya, jadi kita bisa paham alasannya, tapi juga tidak membenarkan perilaku mencuri itu, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Faiz. Oke, Pak Faiz, karena waktu juga nih ya, jadi mungkin kita udah harus masuk ke termin kedua nih Pak. Sekarang kalau udah kenal betul apa itu resilience, cirinya, perilaku apa aja yang menggambarkan orang yang punya resilience. Nah, sekarang pertanyaannya gimana nih Pak, kita mengembangkan resiliensi, gitu ya. Silakan Pak Faiz. Baik, ini kalau tadi yang teoritis, sekarang kita lanjutkan yang lebih praktis. Bagaimana sih cara kita mengembangkan resilient? Kalau tadi kan syarat-syarat ciri-ciri. Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan resilient? Nah, saya bagi dua, secara individual dan profesional, tapi ini sebenarnya masuk saja semuanya. Jadi masuk semuanya itu meskipun profesional apa enggak bisa Pak individual, ya dasarnya individual ya profesional. Berhubungan dengan dunia kerja, dunia individu, aktornya kan agennya kan juga kita yang melakukan. Jadi ini
Sebenarnya bisa saling saling masuk. Kalau di dunia profesional apa enggak harus menerima perubahan? Ya, ya harus juga. Wong di dunia profesional juga banyak perubahan. Maka kita anggap saja ini semua yang harus kita lakukan untuk mengembangkan resiliensi. Yang pertama, untuk membuat kita tangguh, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tidak mudah drop adalah kita siap menerima perubahan. Orang yang mentalnya siap menerima perubahan itu ndak kaget, ndak shock, ndak apalagi stres, depresi kalau ada perubahan. Jadi saya lupa kemarin ada sesi diskusi sama lembaga pemerintahan. Yang itu banyak yang stres di sana karena sebentar lagi dipindah ke Kalimantan. Nah, kenapa mereka stres? Karena selama ini mindset mereka ya hidup itu kayak gitu terus. Jadi di situ terus seperti itu dan bayangan mereka sampai tua ya di situ. Sehingga begitu ada situasi berubah mereka dipindah, stres lah mereka. Nah, penting agar kita kuat Bapak Ibu, mari kita sadari bahwa hidup ini selalu berubah, selalu berkembang, dinamis. Situasi tidak selalu sama dengan yang kita bayangkan. Kalau kita punya cara berpikir seperti ini, itu kita lebih tangguh. Kalau ada masalah, kita tidak akan putus asa, tidak akan shock, tidak akan stres, tidak akan depresi. Setiap kali ada perubahan, kita akan bilang, ya biasa sih, memang dalam hidup ini ya selalu ada perubahan-perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa resilient, kuat, tangguh, apa? Mari jadi pembelajar. Jadi pembelajar itu apapun peristiwa yang terjadi, apakah menyenangkan ataukah menyusahkan, apakah kegembiraan atau kesedihan, ayo mengambil pelajaran dari situ. Jadi, oh ternyata saya itu orangnya yang mudah terpesona meskipun dipuji sedikit saja. Ini namanya pembelajar. Oh saya orangnya itu baper, dikritik dikit saja kok terus langsung panik misalnya. Ini kita belajar terus tentang diri kita, tentang lingkungan kita, situasi kita. Ini akan membuat kita tambah lama, tambah tangguh. Karena kita ngerti situasi kita, ngerti dinamika sekeliling kita. Sehingga kalau orang perang itu kita ngerti kekuatan kita, ngerti medan kita. Semakin ngerti, semakin ada kemungkinan kita menang. Semakin kita tangguh. Jadi ciri kedua, ayo belajar terus. Dari peristiwa apapun. Kalau kata Ki Hajar, jadikan setiap orang jadi guru, setiap tempat jadi sekolah, setiap peristiwa jadi pelajaran. Itu kita akan tambah lama, tambah hebat. Yang ketiga, kalau ini tadi ya, mengendalikan diri dan mengembangkan diri. Mengendalikan diri itu tentu saja diawali dari mengenali diri. Siapa kita, apa kekurangan kelebihan kita, apa yang bisa dikembangkan dari diri kita, apa yang sudah cukup, tidak usah dikembangkan lagi, karena kalau dikembangkan lagi mungkin ada yang begitu. Silakan Bapak Ibu membaca diri, terus mengendalikan diri. Jadi kita ngerti batas kalau sudah mengenali diri. Jadi kendali diri itu ketika itu sudah kenal diri kita memainkannya enak. Kita itu punya senjata apa saja sih misalnya. Oh saya punya pisau, saya punya sendok. Oh berarti medan yang bisa saya hadapi, yang bisa diolah dengan pisau dan sendok. Kalau butuh traktor, kalau butuh bom, saya tidak bisa, tidak punya. Maka saya tidak akan masuk medan itu. Itu namanya kemampuan mengenali diri dan mengendalikan diri. Kalau kita tidak punya ini, kita akan sulit. Misalnya salah masuk medan, nah habis kita sudah. Yang lain pakai bom, kita punyanya pisau kecil buat masak, selesai. Kita harus tahu siapa kita, apa kemampuan kita, apa kekurangan kita. Nah, toh begitu, jangan merasa kita ini final. Ya wis seperti ini saya, jangan begitu. Setelah kita kenali diri, hidup sesuai batas kemampuan, tapi tetap kembangkan diri. Saya tidak bisa Pak kalau pakai bahasa Inggris itu sementara bisanya Indonesia saja. Ya tidak apa-apa, tapi jangan berhenti. Bukan berarti sekarang tidak bisa terus harus tidak bisa sampai besok. Ya latihan biar besok bisa. Medan kita biar jadi lebih luas. Itu namanya mengembangkan diri. Ini akan menguatkan resiliensi kita. Jadi
Seperti kalau pakai parameter itu kita itu tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat terus. Karena kita selalu mengembangkan diri. Yang kemarin saya tidak mampu di situ, sekarang mampu saya. Kalau kemarin saya menghadapi persoalan itu, kalah saya drop. Tapi sekarang tidak, saya menang. Kenapa? Saya mengembangkan diri terus. Nah itu pentingnya pengembangan ini. Jadi meningkatkan resiliensi. Yang keempat, tadi sudah disinggung sebentar. Kita harus punya tujuan. Melakukan apapun, aktivitas apapun, pastikan kita punya tujuan. Jangan ada yang iseng saja, jangan ada yang autopilot saja, jangan ada yang tidak jelas ini kenapa begini, kenapa begitu. Jadi ayo punya tujuan. Ikut kajian sore ini biar saya dapat ini loh Pak, ngerti ini loh Pak. Nah itu namanya ada tujuannya. Sehingga mungkin di tengah jalan ada halangan sedikit-sedikit, mungkin sinyalnya agak drop, mungkin apa. Kita tetap resilient, balik lagi, balik lagi. Karena tujuan saya belum tercapai ini Pak. Nah ini enaknya orang punya tujuan. Bapak Ibu juga begitu. Rumah tangga kadang juga harus begitu. Hidup bersama suami, istri, anak itu kan juga ini tujuannya apa ini kita bersama ini. Sehingga kalau ada halangan apapun tetap jalan. Nah ini penting punya tujuan. Terus bertemanlah, cari sahabat, cari orang-orang sekitar yang bisa mendukung, menguatkan kita. Ini niscaya karena seperti tadi saya jelaskan kita itu makhluk yang terbatas. Dan refleksi diri. Refleksi diri itu hidup kita ini tidak selalu benar, tidak selalu cocok, tidak selalu sesuai, tidak selalu relevan. Ambil waktu, saya tidak tahu mungkin seminggu sekali, atau kalau sulit 2 minggu sekali, bila perlu sebulan sekali, apa yang kita lakukan ini memang cocok, pas, benar. Tidak hanya lembaga ya, kalau lembaga otomatis ada evaluasi-evaluasi untuk kita sendiri. Ayo kita evaluasi diri kita. Rutinitas kita tiap hari, yang kita lakukan, yang kita jalankan, ini apa memang sesuai, cocok untuk diri kita, untuk pengembangan diri kita, untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Ini refleksi. Semakin canggih kita berefleksi, mampu mengevaluasi, itu alamat kita akan tambah baik, tambah kuat, tambah hebat. Resiliensi kita akan tambah meningkat. Nah, terus ini yang selanjutnya aspek profesionalnya. Kalau aspek profesional ini kita dalam dunia kerja diminta, ini mirip dengan yang individual. Misalnya yang pertama, memperlakukan masalah sebagai proses pembelajaran. Jadi kerja juga belajar. Jadi tidak sekedar beraktivitas atau mencari uang atau lain sebagainya. Enggak, ini ada aspek belajarnya. Ketika ada aspek belajarnya, selesai kerja, kemampuan kita meningkat. Orang belajar itu kan berarti meningkatkan kapasitas diri. Yang kedua, untuk kita semakin tangguh secara profesional, hindari melakukan dramatisasi. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Nggak usah mendramatisir lah. Ya gagal saja. Nggak usah, wah ini gagal mungkin tanda-tanda kiamat. Ini. Nggak usah begitu. Jadi biasa saja. Orang gagal, orang salah, orang keliru, orang khilaf dan lain sebagainya wajar saja. Nggak usah didramatisir. Kadang-kadang memang ya krisis, kadang-kadang memang ada masalah. Kadang kita ya rugi, kadang kita dirugikan. Kadang nggak sadar kita merugikan, itu wajar saja. Di tadi kausal analisis tadi kita pahami normal saja, realistis saja. Kalau salah ya diperbaiki. Kalau keliru pada orang ya minta maaf. Dan jadi normal saja. Tidak harus didramatisir sedemikian rupa. Apalagi salah, tidak ngaku salah, terus cari-cari alasan. Nah, itu malah menyulitkan. Mencari pembenaran. Bukan salah ya yang salah. Yang salah itu, itu selalu nembak sana, nembak sini. Nah, itu mendramatisir. Nah, diakui saja, salah saya di sini. Saya harus memperbaiki yang ini. Kemudian yang ketiga, penting juga untuk membuat kita kuat adalah menghargai diri. Kita itu seperti saya bilang tadi, sering sekali mengkritik diri kita sendiri. Ayo kita hargai diri kita. Bila perlu, beri self-reward. Kita rayakan. Alhamdulillah hari ini saya menyelesaikan proyek yang ini. Makan-makan. Kalau uangnya terbatas, makan-makan sendiri saja. Tidak usah traktir. Tapi kan memberi reward pada diri saya.
cari makanan kegemaran saya sendiri, tidak apa-apa. Itu diri kita terima kasih sudah membantu kita sampai segitunya. Termasuk mengembangkan tujuan hidup yang realistis. Jadi ayo realistis. Kita kembangkan, jangan terlalu tinggi, juga jangan terlalu rendah. Biasa saja. Kita ngejar target-target yang masuk akal saja. Itu menguatkan kita. Misalnya jangan misalnya saya target semoga tahun depan yang jadi presiden saya. Itu tidak realistis, tidak mungkin. Karena yang sudah calonnya sudah ada 3, kok aku nyalon presiden, tidak mungkin. Ini namanya tidak realistis. Jadi ayo kita bikin target yang masuk akal, bikin tujuan yang masuk akal. Dan untuk selanjutnya, ayo dipertahankan tadi ya, perspektif yang realistis, positif, optimis. Jadi ini feature-nya orang resilient itu secara umum 3 ini, realistis, positif, dan optimis. Jadi tidak berlebihan, tidak bombastis, juga tidak kurang. Positif melihat apa-apa selalu di sisi positifnya dan optimis, penuh harapan ke masa depan. Orang yang punya 3 ciri ini dia akan sangat tangguh, sangat hebat ke depannya. Baik, ini mindset yang menghalangi resiliensi. Ini secara praktis lagi ya. Mungkin kita sering seperti ini, sehingga kita jadi tidak tangguh. Yang pertama, merasa bahwa ini bukan salahku. Aku hanya korban saja. Aku hanya ini terus orang jadi tidak tangguh. Orang yang seperti ini kan tidak mau bangkit karena biasa bukan salahku kok, ngapain aku yang memperbaiki. Ya sudah, tidak ada perbaikan di situ. Dia merasa tidak bersalah. Wong saya korbannya kok. Wong saya yang disusah-susah kok. Wong saya yang dizolimi kok. Jadi kita membebankan orang lain untuk melakukan perbaikan. Nah ini yang sering kemudian kita jadi lemah. Jadi kita tergantung pada orang lain. Yang kedua, kalau ini setengah putus asa, irreparable damage, I'll never get over it. Wah, ini sudah rusak total ini. Saya tidak mungkin bisa memperbaikinya. Wah, ini saya sudah gagal total, ini tidak mungkin diulang. Nah, itu mindset. Mindset gagal total ini berarti tidak mungkin diulang lagi, tidak mungkin saya bangkit lagi. Kalau kita punya mindset seperti ini, ya kita tidak akan maju, kita tidak akan bouncing back, bouncing with, bouncing forward. Tidak mungkin, wong kita sudah merasa selesai kok ceritanya. Sudah irreparable. Yang ketiga ini mirip seperti gabungan yang pertama dan yang kedua. Yo aku yang salah. Kalau tadi kan tidak ngaku salah. Ini wah ini salahku ini. Tapi tidak bisa diubah lagi sudah. Nah itu kita sering begitu. Iya sih ini salahku ya sudah selesai. Nah, bukan ya ini salahku ayo saya perbaiki. Tidak begitu. Tapi there is no point in trying to change. Tidak ada gunanya saya berubah. Ini salahku memang. Sudah gagal saya. Nah ini tidak mungkin resilient orang yang seperti ini. Terus, kalau kita punya mindset, ini juga masalah. Experiencing discomfort is intolerable. Tidak mau susah. Kalau tidak nyaman, kita tinggal. Tidak enak. Kok rasanya tidak nyaman, tidak usah lah. Kalau sering-sering kita begitu, kita tidak akan maju. Kita tidak akan bisa fight back. Kita tidak akan bisa bangkit kembali. Kesuksesan, keberhasilan apapun, ya pasti nanti ada tidak nyamannya. Ya perjuangan itu kan tidak selalu nyaman. Kadang-kadang ada sulitnya, ada capeknya, ada lelahnya, ada ruwetnya, ada rumitnya. Disitulah kita justru bisa bangkit kembali jadi hebat. Kalau siap susah. Jadi kalau tidak siap susah, tidak mau susah, ya kita tidak akan bangkit-bangkit. Anda mau itu susah, diajari nanti Anda ruwet daripada repot-repot sudahlah. Nah, ini ya sulit sudah, kita tidak akan bisa bangkit. Kalau tidak mau susah, tidak mau sulit ya sudah. Kalau kita merasa discomfort is intolerable ya selesai. Kita akan nyari enak saja, nyaman saja, resikonya kita tidak akan maju, tidak akan bangkit. Kita ya seperti kemarin-kemarin saja hidup kita. Bahkan mungkin lebih rendah kalau awalnya memang sedang drop. Terus ada yang tidak percaya, why me? Kenapa kok aku yang kalah? Kenapa kok aku yang jatuh? Kenapa? Kalau ini lari dari kenyataan. Sama dengan it shouldn't have happened. Ini tidak harus terjadi.
Nah, sama saja. Kenapa kok aku? Ini tidak harus terjadi. Ini mindset-mindset lari dari kenyataan. Wong sudah jelas nyata, buktinya ada, kita merasakan, tapi kita masih tidak percaya saya ini terjadi. Nah, ya sudah. Kalau kita tidak percaya, ya gimana bisa memperbaiki? Wong kita juga tidak percaya pada masalahnya, pada problemnya yang membuat kita jatuh. Yang terakhir ini mungkin juga banyak. Predetermination. Semuanya sudah takdir kok, Pak. Ya selesai sudah. Begitu kita jatuh, kita ambruk terus, takdir saya mungkin memang jatuh kayak gini, ya Pak. Saya mungkin memang ditakdirkan gagal, Pak. Ya sudah, kita tidak akan bangkit. Kalau mindset kita predetermination, ini semua sudah dicatat oleh Allah, termasuk kegagalan saya, Pak. Jadi saya selesai dengan gagal ini, saya terima, ya sudah, kita tidak akan bangkit. Tidak. Itu akan menghalangi kita untuk resilient. Jadi ayo kita ingat-ingat Bapak Ibu ya, ini mindset semoga tidak ada di kita. Ketika ada di kita itu berat sekali tadi menghidupkan resiliensi yang sudah kita urai sebelumnya. Baik, nah saya ada beberapa lagi, saya masuk ke sini dulu saja ya. Di antara yang menguatkan kita untuk bisa tangguh menghadapi masalah khususnya di dunia kerja adalah pemaknaan kita terhadap kerja. Jadi ini kan semua kan ada di lahannya, di bidangnya masing-masing. Ini saya bahasa Arab kan, meskipun awalnya sebenarnya bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab kelihatannya lebih puitis kata-katanya. Jadi kerja itu Bapak Ibu, ini yang membuat kita mudah bangkit nanti ketika drop di dunia kerja. Yang pertama adalah rahmah, anugerahnya Tuhan. Jadi putus asa dalam bekerja itu sebenarnya kita sedang mengingkari rahmatnya Allah. Wong itu dianugerahi Allah kok terus kita tinggal. Itu rahmat. Yang kedua, kerja itu amanah. Tidak tahu apa saja yang terjadi, kepahitan apa yang kita alami, jangan lupa itu amanah dari Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Yang ketiga, kerja itu ibadah, kewajiban ilahiyah. Jadi di antara perintahnya Allah pada kita kan kalau dalam Islam itu ada mengelola bumi, khalifatullah fil ardh. Yo, gimana kita bisa mengelola? Ya lewat jalur kerja. Berarti itu sebenarnya menjalankan perintahnya Allah. Namanya ibadah. Kerja juga adalah izzah. Izzah itu kemuliaan diri. Bersyukurlah Bapak Ibu yang punya work, punya pekerjaan, nilai diri kita ada. Ya sederhananya di masyarakat kan antara yang nganggur dengan yang kerja itu dianggap nilainya lebih tinggi yang bekerja. Itu makanya kita sebenarnya sedang dimuliakan oleh Allah dengan pekerjaan yang kita lakukan. Nah ini namanya izzah. Kalau kita sadari ini, kita tidak akan gampang-gampang menyerah putus asa dalam kerja. Dan yang ketiga, takholuk. Takholuk itu berhubungan dengan pembentukan karakter diri kita. Saat bekerja, kita tidak hanya mengabdikan diri, tapi juga membentuk diri. Kita tidak sedang melakukan sesuatu keluar, tapi juga sedang membangun ke dalam. Dengan bekerja mungkin kita sedang membangun mental tekun, membangun mental sabar, membangun mental tidak mudah menyerah, dan lain sebagainya. Ini namanya takholuk, pembentukan karakter. Jadi ini salah satu contoh bagaimana uh, memberi makna bisa menguatkan resiliensi kita. Jadi find the meaning of work. Terakhir, ini mengatasi krisis. Ini petunjuk praktis saja. Mungkin sangat berat krisis yang Bapak Ibu alami, sehingga untuk bangkit kembali perlu proses yang panjang. Tadi kan saya bilang kalau untuk resiliensi perlu dilatih, tidak bisa langsung. Tapi dalam proses melatih ini mungkin kalau sedang dalam masalah besar, ada istilah coping tadi. Di depan saya isikan ada istilah coping dan kemampuan coping. Nah, kemampuan coping menghadap krisis, terhadap krisis itu secara umum ada 6 ini.
Silakan nanti kalau Bapak Ibu ingin belajar. Yang pertama isolation. Isolation itu ayo dibuang pikiran-pikiran yang destruktif, yang merusak. Iya, saya gagal, saya salah. Tapi salah dan gagal itu bagian kecil dari hidup saya. Tidak sepenuhnya hidup saya gagal. Ya di kerja saya gagal, tapi di keluarga belum kok, di masyarakat juga masih belum. Ini namanya isolation. Kita lokalisir masalah sesuai porsinya. Jangan dilebih-lebihkan. Itu namanya isolation. Atau yang kedua, anchoring. Anchoring itu kita dedikasikan nilai-nilai tertentu, komitmen tertentu di luar masalah. Iya sih saya gagal, tapi saya harus berjuang lagi karena saya harus menghidupi keluarga misalnya. Itu kan nilai yang ingin kita bela. Karena saya harus menjalankan amanat orang tua misalnya. Ini nilai namanya. Cari yang bisa jadi anchor dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi ini demi kejayaan dinasti saya misalnya. Itu anchor juga namanya. Jadi ayo dicari anchornya. Yang membuat kita tangguh bisa bangkit lagi. Nilai apa itu dalam hidup kita? Silahkan dicari, itu lebih enak. Kemudian apa? Kalau memang sangat sulit anchoring, sangat sulit isolation apa? Distraction. Geser fokusnya, jangan lihat itu terus. Jangan mikir itu terus, nanti tambah stres. Ganti lihat sudut yang lain. Tadi positif mindset tadi ya lihat sisi positif dalam hidup kita. Masih banyak. Yang gagal ya memang bidang itu, tapi bidang ini itu kita sehat, kita masih punya banyak teman, keluarga masih bahagia. Itu mungkin sisi-sisi lain yang perlu kita lihat. Itu namanya distraction. Jangan lihat gagalnya terus. Atau sublimation. Sublimation itu rasa sakitnya diubah jadi kekuatan yang produktif. Rasa sakitnya membuat kita, ya coba kamu membohongi saya sehingga saya sakit seperti ini. Coba nanti 2 bulan lagi saya tunjukkan saya punya karya hebat biar kamu tidak memandang saya rendah lagi. Ini namanya sublimation. Kok saya dimarahi sekarang? Coba saya tunjukkan ini loh. Nanti tunggu seminggu lagi karya saya muncul. Ini namanya sublimation. Atau find meaning. Find meaning kasih makna. Yang negatif-negatif kasih makna positif. Ah, semua ada hikmahnya kok. Kasus ini membuat saya sadar ini. Problem ini membuat saya sadar itu. Itu namanya find meaning. Kalau semua juga berat terakhir, jangan lupa masih ada leap of faith. Jangan lupa kita masih punya Tuhan. Masih ada Allah, masih ada tempat kita bersandar paling tinggi. Paling akhir. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi saya akan tetap kuat karena Allah tetap bersamaku. Ini yang disebut coping. Silahkan nanti mungkin Bapak Ibu mengalami problem, resiliensinya berproses, tapi kan krisisnya jalan terus. Nah ini strategi copingnya sementara. Baik, saya kira itu, Bu Nina. Baik. Terima kasih banyak Pak Faiz ya, detail banget nih upaya kita yang sudah dijabarkan untuk membangkitkan resilience. Nah, jadi tadi mungkin ya Pak Faiz karena waktunya juga ditinggal dikit nih, kita balik dulu nih tadi ke pertanyaan dari Bu Elmi. Mudah-mudahan Bu Elmi masih hadir di sini ya, Bu Elmi. Boleh ditampil lagi? Boleh videonya ditampilkan? Nah, jadi udah tahu nih, apakah udah kejawab pertanyaannya melalui penjelasan atau masih ada yang mau ditanyain? Silakan Bu Elmi. Pertanyaannya sudah terjawab. Tapi masih ada pertanyaan yang saya mau sampaikan. Silakan. Pertanyaan saya adalah bagaimana apakah empati kita kurang jika apa yang dirasakan oleh saudara kita yang di Palestina itu kita tidak terpanggil untuk membela. Oh, jadi bagaimana kalau apa yang terjadi di Palestina itu kok kita nggak tergerak untuk ngebela gitu ya, untuk berjuang ke sana gitu, Bu Elmi? Apakah itu tidak termasuk kita nggak punya resilience gitu, maksud Bu Elmi? Iya. Oke, silakan Pak. Jadi takutnya dibilang nggak empati nih Pak Faiz kayaknya nih Bu Elmi ya, dengan kok saya bisa senang-senang di sini sementara di Palestina lagi perang mungkin gitu kali ya. Silakan Pak Faiz. Jadi kalau kita tidak merasa prihatin, tidak merasa sedih dengan penderitaan yang dialami saudara-saudara kita di Palestina, iya memang empati kita tidak tinggi, kurang tinggi. Tapi bukan berarti terus kita harus berangkat ke sana ikut perang. Jadi kita juga seperti tadi ya harus mengukur kapasitas dan kemampuan kita. Kepedulian kita, hasil empati tadi
Yuk, ayo kita ekspresikan sejauh kemampuan kita, sejauh kebisaan kita. Mungkin kalau bisanya ya hanya mungkin mengirimkan bantuan dana, bantuan obat-obatan, atau minimal Pak saya juga bokek Pak, enggak punya uang, ya wis bantuan doa dan lain. Doa ya Pak. Iya, itu juga sudah bentuk keprihatinan. Jadi ya jangan nekat, nanti ikut ke sana ikut perang kita malah nyusahi orang sana. Kalau ngerepoti bukan empati jatuhnya ya Pak ya. Ya, orang sana mungkin Oke. nggak terlatih perang. Jadi ya semampu kita, sejauh kapasitas kita. Jadi ya memang itu fenomena kemanusiaan yang memprihatinkan. Kalau kita tidak merasa gelisah, tidak merasa eh, sedih karena itu, ya berarti memang empati kita kurang. Tapi ya harusnya Oke. kita ikut prihatin dengan Realistis situasi. ya Pak. Iya, jadi tapi ya mengekspresikannya sejauh kemampuan kita yang realistis saja. Tidak harus berangkat Oke. ke perang, itu nanti jadi masalah baru nanti kita kalau misalnya. Iya. Iya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Elmi ya. Terima kasih Pak Faiz. Ini ada pertanyaan dari Pak Hamzah nih di chat Pak Faiz. Iya. Bagaimana caranya misalkan di dalam tim kita terdapat orang-orang yang mindsetnya tadi punya mindset penghalang resiliensi ya. Sementara kita saat ini butuh satu sama lain tuh saling bangkit, gitu, saling resilience. Tapi ada orang-orang yang punya mindset itu. Gimana nih Pak mengatasinya? Baik. Ini yang paling awal, ini saya ingat ada quote bagus dari para filsuf Stoik itu. Jadi, apa yang dilakukan orang lain itu di luar kontrol kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan, respon kita terhadap perlakuan orang lain itu ada dalam kontrol kita. Ya memang kita tidak bisa mengontrol apa yang jadi mindsetnya orang-orang di sekeliling kita. Tapi kita bisa mengatur mindset kita. Misalnya, wah orang ini merusak kebersamaan. Itu kita bisa merespon, saya harus tangguh biar tidak gara-gara dia kebersamaan kita terpengaruh jadi rusak. Nah ini langkah awal, langkah dasar pertama untuk kita bisa tidak terpengaruh oleh negativitas dari yang mindsetnya berbeda tadi. Ya selanjutnya ya tentu saja upaya-upaya, bisa upaya individual, bisa upaya kelembagaan dilakukan kalau itu memang benar menggelisahkan dan merusak mindset. Jadi yang memang benar-benar menghalangi, misalnya orang yang tidak bisa diajak berjuang, alah sudahlah kita nyerah saja, kita, nah itu kan berarti menghalangi resiliensi. Ini kayak gini ya sudah kalau tidak mau gabung, tidak sesuai plan kita ya monggo saja. Karena kan kadang ada orang yang mungkin merasa besar, merasa dulu saya punya guru yang ada istilah bagus itu, ada yang ikan yang merasa lebih besar dari akuariumnya. Jadi dia merasa, ah, aku hebat loh, aku loh, yang lain tidak ada. Ya sudah, ya mending dia di luar akuarium itu saja kalau memang merusak kebersamaan. Jadi ya nanti mungkin ada prosedurnya kalau itu lembaga. Ya kalau pertemanan kebersamaan ya pelan-pelan memang kita harus ini kalau dalam bahasa neuroscience ini pertarungan energi positif kita melawan energi negatifnya dia. Semoga kita tidak kalah. Semoga pada akhirnya positivitas kita yang menang. Ini yang tadi rumusnya, kita perlu keteguhan, perlu pantang menyerah demi kepentingan bersama. Dan kita akan selalu ketemu mungkin orang seperti itu entah di mana. Betul. Yang penting pertama kita pastikan kita tidak terpengaruh. Kita tidak terus jadi negatif seperti dia. Pelan-pelan justru kita ingin mengubah dia seperti yang kita inginkan. Dengan cara kita, ya tentu saja seperti saya bilang tadi, mindset, cara berpikir, habit itu bukan sesuatu yang bisa diubah instan. Pelan-pelan saja. Ya kalau ini lembaga resmi formal, ya enaknya kan kalau lembaga resmi itu sudah jelas tujuan kelembagaannya. Nah, sementara asal masih mengarah pada tujuan ini kan kita masih bisa survive. Tapi kalau sudah mengacaukan tujuan ke sana kan bisa tinggal dikeluarkan saja kalau memang menyusahkan. Sederhananya begitu. Baik dari Yuk, saya. ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya kita juga nggak perlu menghabiskan banyak energi untuk menasehati dia, berharap untuk dia berubah ya Pak. Karena itu sebenarnya udah out of our control tadi ya kalau Di luar Bapak pakai stoikisme gitu kan ya. Kita kota. mungkin bisa memengaruhinya dengan keteguhan kita, dengan kita tetap menjadi positif. Itu mungkin cara kita untuk memengaruhi yang bersangkutan untuk bisa ikut berubah gitu ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dijawab ya, Pak Hamzah ya. Bagaimana mengatasi kalau ada anggota tim yang
tadi energinya negatif ya, bikin mindset kita mau bangkit itu kayak berat sekali, merasa korban mungkin, ngerasa orang lain yang salah, bukan dia dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu sekalian dan Pak Faiz juga, kita sudah habis nih waktunya ya, sudah di penghujung acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Pak Faiz yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya di sore hari ini untuk mengisi acara ini, berbagi dengan kita apa itu resilience dan bagaimana untuk menjadi resilience. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi menghadiri acara Pojok Pintar Manajemen hari ini dari awal hingga akhir ya. Tadi ini bertahan sampai akhir juga bagian dari resiliensi ya, Pak Faiz ya. Sinyalnya lemot, balik lagi tetap berusaha nih. Berarti untuk yang masih bertahan nih kurang lebih udah punya bibit-bibit resilience kayaknya ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Nah Pak Faiz, mungkin sebelum kita tutup ada closing statement mungkin Pak dari bahasan kita. Ya. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, yang pertama tentu saja kita sadari kembali bahwa hidup ini kita perlu punya kekuatan resiliensi yang tinggi. Apalagi sekarang zaman serba tidak bisa diprediksi, naik turun secara luar biasa, perubahan-perubahan drastis terjadi yang kadang mengagetkan kita. Ini yang penting kemudian kita memiliki resiliensi yang tinggi. Yang kedua, seperti saya sampaikan tadi, untuk punya daya resilient yang tinggi, ya tidak bisa instan. Tidak bisa tiba-tiba saja kita kuat perkasa luar biasa dengan daya resilient tinggi, tapi pelan-pelan, mari kita latihan pelan-pelan menguatkan mental kita, menguatkan diri kita. Karena ini salah satu jalan untuk bisa kita hidup bahagia itu ya punya daya resiliensi yang tinggi tadi. Ayo kita buat habit yang resilient, habit yang siap bangkit kembali apapun yang terjadi. Karena di antara kunci kita kebahagiaan di situ. Dan seperti di syarat-syarat untuk bisa resilient tadi, kita secara pribadi mungkin banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Yo, paling tidak sore hari ini kita punya banyak teman untuk saling membantu, membentuk resiliensi kita bersama, kekuatan kita bareng-bareng. Kalau ada masalah, kalau mungkin ada yang sedang naik, ada yang sedang turun, itu kalau kita saling menguatkan, saling membantu akan lebih kuat, lebih luar biasa. Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf Oke. kalau ada yang kurang, ada yang meleset, ada yang khilaf, ngomongnya juga kurang pas. Mohon dimaklumi, dimaafkan. Saya akhiri dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan Pak Faiz ya sudah meluangkan waktu untuk kita mengupas resiliensi di sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Untuk tadi ya kita jadi tahu nih sebenarnya resiliensi ini bicara soal bagaimana kita mengatasi, melalui dan kembali pada kondisi kita semula setelah mengalami kejadian yang menekan. Nah, Bapak Ibu tadi juga lihat bahwa resiliensi ini sebenarnya bukan cuma sekedar kita bisa bangkit ketika kita mengalami kegagalan, ya, tapi bagaimana kita tetap bisa tumbuh di sebuah lingkungan yang tidak nyaman bagi kita. Dan tentunya yang nggak kalah penting, ini yang lebih hebat lagi gitu ya, kalau tadi menurut Pak Faiz adalah bagaimana kita tetap bisa bertransformasi menjadi individu yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan seperti tadi Pak Faiz juga sampaikan di closing statement-nya, ini butuh proses, nggak instan gitu ya. Kalau di dunia ini kayaknya instan tuh cuma mie, kopi gitu ya Pak ya. Proses pengembangan diri, apalagi resiliensi ini yang sangat dibutuhkan saat ini, itu adalah sesuatu yang butuh waktu, butuh proses. Kalau tadi coba saya simpulkan, saya kombinasikan juga dengan pendekatan psikologi, mungkin di awal harus dimulai dulu dengan mau mengakui gitu ya. Kalau kita lagi gagal, kita lagi jatuh, kita lagi punya masalah, harus berani dulu mengakui gitu ya bahwa oh oke, sebagai manusia gagal itu adalah bagian dari kehidupan. Saya bukan Superman, saya pasti juga bisa gagal. Saya bisa mengalami hal-hal buruk dalam kehidupan saya. Dengan kita menerima tadi, sebenarnya kita juga udah makin melatih emotional intelligence kita gitu ya Pak Faiz ya, yang juga merupakan tadi satu unsur dari resiliensi ini sendiri gitu. Jadi mengakui dulu bahwa kita berada pada satu kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang paling rendah. Kemudian dari situ kita perlahan-lahan tentunya tidak meratapi, tapi kita mulai bangkit dengan kenal kekuatan kita ada di mana, keterbatasan kita di mana. Nah, di sini kita tadi Pak Faiz mengistilahkan dengan paham nih amunisi yang kita punya, jadi tahu medannya seperti apa.
Dan setelah itu kita perlahan memperluas medan kita ya, jadi menambah amunisi itu. Jadi jangan juga cuma pasrah, ya udahlah aku cuma bisanya begini-begini aja gitu ya. Tapi resilience juga bicara soal keberanian kita, kemauan kita untuk mengembangkan diri, memperluas tadi ya medan perang kita. Jadi nggak cuma punya pisau, tapi mungkin belajar gimana caranya pakai bom misalnya gitu ya. Nah itu juga bagian dari proses kita membentuk resiliensi. Yang nggak ketinggalan juga bagaimana kita membentuk dukungan sosial. Kita makhluk sosial, nggak bisa sendiri gitu ya. Kita butuh orang-orang di sekeliling kita yang juga saling mendukung. Dan kalau bisa, memang kita sama-sama berkumpulnya sama yang punya energinya positif gitu ya Pak Faiz ya. Supaya kita juga makin bisa terbentuk menjadi sosok yang resilience. Nah, juga jangan ketinggalan nih Bapak Ibu, bentuklah mindset yang gigih. Tadi ada 3 kata kuncinya yang saya dapatkan dari Pak Faiz. Realistis, jadi ya mesti lihat juga nih kenyataannya harus seperti apa. Positif, ya jadi bagaimana kita berusaha untuk melihat dari sudut pandang yang positif. Bukan berarti kita mengabaikan risiko, bukan berarti kita tidak mengantisipasi munculnya masalah, tapi kita tetap mencari sudut pandang yang positif. Dan juga optimistis, ya melihat bahwa akan ada jalan keluarnya selama kita juga berusaha mencari jalan keluar itu. Nah, ini mindset yang rasanya harus kita bentuk dan menyingkirkan mindset-mindset penghalang yang tadi sudah Pak Faiz sampaikan. Mudah-mudahan kesimpulan saya barusan nggak meleset ya Pak Faiz ya. Mudah-mudahan bisa membuat Bapak Ibu yang hadir di sini, paling nggak hari ini udah niat dulu nih Pak Faiz ya untuk resilience. Udah tahu jadinya apa yang harus dilakukan, semuanya benar-benar harus step by step. Nanti tiap unsurnya mungkin di breakdown. Dan mulai dari selesai acara ini, kita mulai menerapkan satu langkah kebiasaan untuk menjadi sosok yang lebih resilient. Terima kasih banyak Pak Faiz, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Mudah-mudahan Porpinman ini bermanfaat dan Bapak Ibu bisa terus memacu semangatnya, pantang berhenti berkarya supaya terus menyala dan seluruh hal baik yang sudah terjalin akan terus berkembang. Karena hidup kita tentunya bukan cuma sekadar ada, tapi bagaimana kita menorehkan makna dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nah, jangan lupa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara, kami meminta kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback yang sudah kami siapkan. Nanti Bapak Ibu bisa memindai QR code yang ada di layar atau bisa klik link feedback yang sudah kami berikan melalui chat Zoom. Feedback dari Bapak Ibu merupakan masukan yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kualitas acara kami. Setelah mengisi feedback, nanti Bapak Ibu akan kami kirimkan materi yang tadi Pak Faiz sudah sampaikan kepada email yang Bapak Ibu daftarkan saat waktu Bapak Ibu ngisi feedback, Bapak Ibu nulis email, nanti akan kami kirimkan ke sana. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Nah, ini ada beberapa informasi kegiatan yang mungkin Bapak Ibu juga tertarik ikuti. Ada seminar nih di Singapura, salah satu tema yang akan diangkat adalah attracting and retaining digital talent in Southeast Asia's competitive job market. Ini akan berlangsung di bulan November, tanggal 8 dan 9 di Marina Bay Sands. Insya Allah saya akan menjadi salah satu narasumbernya. Kemudian juga selain itu ada acara untuk komunitas nih ya Bapak Ibu, namanya CLBK, tapi bukan cinta lama bersemi kembali ya, tapi cerita langsung bareng komunitas. Di sini Bapak Ibu akan bisa mendapatkan tema terkait how to engage with your stakeholder. Ini akan diselenggarakan pada hari Senin 30 Oktober jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Jangan lupa untuk registrasi terlebih dahulu. Oh ya, cerita langsung bareng komunitas ini, maksudnya komunitas tentu saja adalah PPM Community. Jadi Bapak Ibu dipersilahkan untuk join, untuk menjadi member PPM Community. Bisa langsung klik link yang ada di chat room. Jangan lupa untuk follow media sosialnya PPM Management, ada Instagram, Facebook, YouTube, dan juga LinkedIn. Oke Bapak Ibu, sudah 2 jam acara ini berlangsung. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas keterlibatan berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya acara hari ini, terutama pada Bapak Ibu sekalian yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam memandu acara kali ini. Saya Nina Maharsi Anindya Jati pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan PPM selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.